Kemudian dia tunjukkan jalan orang yang tersesat. Orang minta tunjukkan, Bu, lapang hati kita. Karena kita tahu, Pak, walaupun kayak manapun cara orang tuh nanya, kan kadang-kadang ada orang bertanya, ini tidak sopan, Pak, dia masih di atas Honda dalam keadaan hidup. Kita jangan terlalu tinggi betul ego tuh. Kadang matikan Honda dulu, tidak perlu, Pak. Anggap itu sedekah kita udah. Kapan perlu kita antarkan dia. Ini kadang harga diri kita ini terlalu tinggi betul, Pak. Bertanya orang, kau sopan dikit bertanya itu, matikan Honda tuh. Kadang apa, Bu? Aku matikan, Bang, tidak bisa hidup Honda aku nih lagi. Itu masalahnya. Barang tuh tidak ada engkolnya, Bu. Didorongnya hidup, Pak. Jadi sejak itu tuh lah, Bu, saya dengar itu jawaban orang tuh kan. Orang bertanya di jalan, matikan Honda kau tuh sopan kau dikit, Bang, aku bukan nak mau matikan, Bang, aku matikan tak bisa hidup lagi, Bang. Maka gas itu tetap tinggi, Bu. Jadi tidak usah lah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih berikan Bapak Ibu keimanan, kekuatan iman, sehingga walaupun mungkin badan kurang sehat, semua dikesampingkan untuk hadir di berjamaah di Masjid Rahmat yang kita cintai ini. Semoga setiap langkah kaki Bapak Ibu dibalas Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Semoga dengan banyak kita bersolawat kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Kita sampai setelah Rasulullah menikah dengan Ummul Mukminin Khadijah. Setelah Rasulullah menikah dengan Ummul Mukminin Khadijah itu, Bu, tidak ada yang berubah di diri Rasulullah. Maksudnya, Pak, sikap, pembawaan. Karena banyak yang terjadi kalau orang dapat istri kaya raya macam dia pula rajanya, Pak. Tidaklah sadarkan untung dia. Nah, ini Rasulullah mengajarkan itu nih, Pak. Walaupun punya istri kaya raya, Rasulullah tetap bekerja seperti biasa. Itu satu. Yang kedua, orang-orang yang berjasa ke diri Rasulullah, Rasulullah tidak pernah lupa. Tetap dikunjungi, Pak. Ke rumah Abu Thalib sering, ke rumah Ummu Aiman sering yang mengasuh Rasulullah waktu kecil. Bahkan Halimah Sa'diyah, ibu susuannya waktu kecil aja, datang ke rumah. Apa kata Ummul Mukminin Khadijah? Begitu Halimah Sa'diyah datang ke rumah, nampak betapa hormatnya Rasulullah kepada ibu susuannya ini. Diceritakan Halimah lah bagaimana keadaan di kampung dia sekarang, sulit hidup. Nah, Ummul Mukminin Khadijah langsung berinisiatif memberikan kambing, onta untuk tunggangan. Jadi padahal ibu susuan udah lama, Pak, tetap dihormati oleh Rasul. Nah, ini kadang yang banyak sekarang ini susahnya macam itu, Pak. Dapat istri orang kaya, ke rumah emak pun tidak ada dia lagi. Jangan kan ke rumah orang-orang berjasa, ke diri dia, ke kawan-kawan aja lupa. Nah, ini pelajaran dari Rasulullah yang pertama setelah menikah. Kemudian Ummul Mukminin Khadijah ini begitu dia menikah dengan Rasulullah, seluruh perniagaannya, Pak, diserahkannya kepada Rasulullah. Jadi Ummul Mukminin Khadijah itu sebagai business owner, dia hanya pemilik yang menjalankan Rasulullah. Karena suaminya Rasulullah. Kalau macam-macam kita nih payah dipercaya, Pak, lewat duit itu dibuatnya. Itu susahnya kita nih, Bu. Jangan dikira, maka kata Rasulullah tuh, Pak, jangan nilai orang baik karena dia rajin sholat. Bermuamalahlah dengannya, baru kalian akan tahu dia baik atau tidaknya. Jadi tidak bisa, Pak. Oh, misalnya nih, itu Ustadz Nazrul itu, dia Ustadz itu jujur, belum tentu lagi, Pak. Orang rajin ke masjid itu jujur tuh, banyak daging lewat juga dibuatnya, Pak. Daging, tunjang, kemudian fee yang dimintanya sama penjual ternak. Kalau zikir itu pejam-pejam mata, tapi tidak bisa, Pak. Oh, kita rajin sholat nih orang baik, belum tentu lagi. Bermuamalah kamu dengannya, kata Rasulullah, baru kalian akan tahu dia baik atau tidaknya. Nah, jadi, Bu, ya, Rasulullah dipercayakan urusan dagang jelas, Pak, karena Ummul Mukminin Khadijah itu
Dari awal dia sudah tahu bagaimana kejujuran Rasulullah ini, sudah teruji, Pak. Jadi ketika jadi suami, dilepaskan dagangan itu kepada Rasulullah, semakin berkembang dia. Cuman Rasulullah tidak lagi pergi keluar, Pak. Jadi di sekitar Mekah saja Rasulullah berdagang. Karena Rasulullah itu pernah mengatakan apa, Bu? Jangan sampai suami istri itu pisah kota. Nah, itu dianjurkan betul dalam Islam tuh, Pak. Kita kadang gara-gara mencari duit, Bu, jauh-jauh lah, terpisah suami, terpisah istri, terpisah anak, gara-gara mencari dunia nih. Rasulullah begitu hijrah dia ke Madinah, Pak, sebentar, Pak, langsung diangkut istri semuanya. Mana ada Rasulullah terpisah lama-lama, Bu. Dibawa istri, sedangkan pergi perang aja istri dibawa, Pak. Karena sayang kalau kita kan istri ngikut karena diintai terus, Pak, curiga dia sama suaminya nih. Handphone dikunci-kunci kepanjang aja tuh diikutnya kemana pergi. Tapi kalau Rasulullah tidak, Pak. Dianjurkan Rasulullah jangan sampai pisah kota. Jadi kalau kita sudah menikah jangan gara-gara dunia akhirnya kita terpisah. Sampai saya hari itu miris, Bu, masuk subuh ke masjid. Sering saya lihat anak kecil jalan-jalan di masjid, jalan-jalan. Sampai sayang saya sama anak tuh, Pak, karena subuh asal ngaji di situ dia ada terus. Dia ikut neneknya. Baru belakangan saya tahu ayah dan ibunya tidak ada di Pekanbaru nih. Satu tah di mana kerja, satu tah di mana kerja, tinggallah cucu tuh sama nenek. Dia sedih, Pak, rasanya, Pak. Begitu betul orang untuk dunia nih gitu, Bu, ya. Sampai yang wajib pun ditinggalkan. Nah, Rasulullah nggak mau lagi, Pak, ke Syam, karena kalau dagang ke Syam itu sampai 6 bulan pulang pergi. Jadi tetap aja di Mekah, tetap aja di Mekah. Setelah cukup lama berdagang di Mekah, ada satu kebiasaan Rasulullah ini, Pak, bertahanus, menyendiri, Bu. Jadi ditengok oleh Rasulullah, orang-orang Mekah waktu itu akhlaknya sudah sangat parah, Pak. Karena akhlak orang jahiliyah ini, Bu, bela saudaramu baik dia benar ataupun dia salah. Itu slogan orang jahiliyah. Kesukuannya tinggi, Bu. Kita pun sampai sekarang kan macam itu juga, Pak. Ini orang kampung kita mau maju nih, kapan lagi orang kampung kita maju, marilah kita dukung orang. Itu kebiasaan jahiliyah sebetulnya tuh, Pak. Tidak peduli dia atas siapa anak kemenakannya, ini jahatnya orang tahu. Jadi ini masih ada slogan jahiliyah. Orang jahiliyah itu prinsipnya pokoknya bela famili kita mau dia salah ataupun benar. Itu prinsip orang jahiliyah. Karena sampai sekarang saya asal ikut misalnya arisan keluarga gitu ya, Bu, ya. Ada keponakan mau maju, padahal keponakannya parah kelakuannya, Pak. Kita dukung keponakan kita nih. Siapa mau maju lagi dari orang kampung kita, padahal orang benci nengok dia itu, Pak, kelakuannya ndak aja. Ini masih ada sifat jahiliyah dalam diri kita. Jadi orang jahiliyah itu, Bu, ya, mereka itu kalau misalnya berhutang, cuman ada bagusnya orang jahiliyah nih, Pak, paling malu tidak bayar hutang, Bu. Cuman jaminannya ngeri-ngeri, Pak. Apabila jatuh tempo tidak bisa aku bayar, aku bakar rumah aku. Kayak gitu, Bu. Kalau tidak terbayar sama aku, hutang aku bunuh anak aku. Seperti itu jaminannya tuh. Jadi terlalu berlebihan lah. Cuman itulah enaknya, Pak, jujur bayar hutang. Kita payah bayar hutang. Waktu minjam tidak tanggung ramah ya. Begitu diminta orang, bagaklah dia daripada orang yang minjam kalau gitu. Kan viral betul di Indonesia ini, Bu, ya. Paling susah. Masih ada juga, Pak, gunanya akhlak orang jahiliyah di sisi itu masih bagus lah. Malu tidak bayar hutang. Kemudian, Pak, yang lebih carut marutnya itu, Bu, ya, pernikahan itu bebas, Pak. Jadi laki-laki itu, Bu, tidak berbilang menikahnya itu. Berapapun dia mau, terserah dia. Jadi perempuan hanya sebagai pemuas nafsu saja. Suka sama anak orang, hubungi bapaknya, berapa mahar anak kau tuh? Sekian, aku nikahi anak kau. Itu namanya pernikahan spontan kalau istilah orang jahiliyah, Pak. Main cepat aja, Bu. Kemudian yang perempuan juga gitu, bebas juga digilir, Pak. Jadi ada sistem pernikahannya, Bu. Kalau misalnya perempuan tuh banyak yang berhubungan dengan dia, maka ketika dia hamil disusunlah laki-laki yang pernah berhubungan dengan dia. Nanti dia yang nunjuk, Pak, siapa yang pantas jadi bapak bayinya ini. Jadi suka-suka perempuan tuh.
Jadi tidak tahu siapa anak, siapa bapaknya lagi. Nah, jadi makanya Islam ini datang meluruskan itu semua agar tidak kembali lagi kita sebagai jahiliyah yang lama. Kalau sekarang ini kan sudah mulai juga nih Pak kan, bebas berhubungan laki-laki dan perempuan. Kalau dilarang tidak mengerti kemodernan, bahkan itu yang memang viral sekarang ini. Nah jadi Rasulullah sudah risau nih Pak, nengok nih macam ini betul lah kelakuan orang. Nah kerisauan seperti ini inilah yang bagus Bu. Apalah jalan supaya orang mau ke masjid, apalah jalan supaya orang mau baik. Terfikir aja sama kita itu apa jalannya gitu. Cuman memang ya Bu ya, kalau kita memiliki kerisauan seperti itu Pak, berpikir pula itu Pak, bagaimana caranya? Apa langkah yang harus kita ambil? Nah Rasulullah merenung sendiri itu yang dipikirkan beliau Bu. Sambil menengok dari Gua Hira itu, kan nampak langsung kota Mekah tuh Pak. Nampak langsung tempat yang difikirkan itu. Jadi sambil mikir, sambil duduk, sambil mikir ini Bu, apa langkah untuk mengubah sifat orang seperti ini. Sampai akhirnya tahun 610 Masehi 17 Ramadan turunlah malaikat Jibril membawa wahyu yang pertama. Waktu itu betapa terkejutnya Rasulullah Pak, melihat Jibril. Karena tidak pernah melihat Pak. Shock Rasulullah nengoknya Bu. Ketakutan juga. Jadi ketakutan itu adalah hal yang wajar bagi diri manusia nih Pak. Kita tuh takut, kita gemetaran, mau setaat apapun kita ibadah tetap ada rasa takut itu. Dipeluk oleh malaikat Jibril dengan kuat sambil mengatakan, "Iqra, bacalah." Aku tidak bisa membaca. Dipaksa lagi Bu, "Iqra, bacalah." Aku tidak bisa membaca. Di sini pelajarannya apa Bu? Untuk berilmu itu dipaksa. Tidak bisa nunggu enak menuntut ilmu, baca buku, nunggu mood bagus, enggak bisa Bu. Baca Quran nunggu mood bagus, enggak bisa. Dipaksa. Itu untuk pribadi kita Pak, maksa orang tidak gitu. Jadi kadang sistem belajar pun ada juga sistemnya dipaksa. Jadi memang la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama Islam. Tapi kalau sudah masuk Islam ada aturannya itu Pak. Misalnya lah Bu, anak kalau sempat dipelepas saja main HP, tidak bisa dia berhenti Pak. Maka ada unsur dipaksa. Dipaksanya di mana? Di pondok pesantren. Bawa HP tidak boleh, nonton TV tidak boleh. Nah, itu namanya dipaksa tuh Bu. Untuk supaya baik. Orang Bu ya, 3 bulan tidak nonton TV dia, atau dia menonton hal-hal yang baik, itu bagus isi otaknya jadi apa? Itu kalau dalam kuantum ikhlas untuk mengubah jiwa seseorang. Berhenti menceritakan buruk orang selama 3 bulan. Berhenti nonton hal-hal yang negatif selama 3 bulan. Itu bisa baik jiwa kita dibuat. Tapi selagi menonton juga semua kita tonton, payah otak kita ini jadi baik ini. Payah mulut kita ini jadi baik ini. Nah, jadi Bu ya, begitu Rasulullah berada di atas, berpikir apa caranya turun wahyu yang pertama, ada pemaksaan. Pemaksaan yang baik ini Bu, pokoknya kita ini untuk hal yang baik kadang memang harus memaksa. Makanya banyak orang bilang Bu, alah terlalu dipaksakannya betul tuh, ambisi betul dia. Gila enggak nanti macam itu. Kan sering dicemooh orang Pak ya. Orang-orang yang terpaksa memaksa diri dalam jalan yang baik itu memang banyak ujiannya. Kalau untuk yang baik dipaksa apa pula salahnya? Orang yang buruk aja Bu dipaksa sama orang. Cuman mereka punya cara gitu. Punya cara kalau misalnya dalam Islam ini Bu, makanya Rasulullah sangat menganjurkan ketika ada sahabat yang meninggal, ya Rasulullah, aku mewariskan harta yang banyak untuk keturunanku. Bagaimana kalau aku sedekahkan separuhnya? Kata Rasulullah, jangan, itu banyak betul. Bagaimana kalau sepertiganya Rasulullah? Nah, sepertiga aja lah. Lebih baik kau meninggalkan generasimu dalam keadaan kuat daripada dia dalam keadaan lemah.
Nah, jadi harta itu Bu ya, dikatakan Rasulullah sebaik-baik penolong untuk takwa kepada Allah adalah harta benda. Jadi jangan kita itu sampai menganggap berharta itu bahaya. Berharta kita, tetapi jangan sampai harta itu sayang betul kita rasa dan memasukkan dia ke jantung. Itu yang tidak boleh Pak. Kalau kaya silahkan kaya. Kaya berarti untuk orang lain, itu sangat dibutuhkan dalam Islam. Sempat Pak ya, tidak ada orang kaya-kaya yang baik, sulit dakwah ini maju jadinya Bu. Cobalah Pak, kalau kita ingat cara Rasulullah ketika membujuk Safwan bin Umayyah masuk Islam, pakai apa? Pakai harta Pak. Dia pembesar Mekah Bu, tapi dia tidak mau masuk Islam. Kata Rasulullah, aku beri kau jaminan keamanan selama 2 bulan. Kau tidak akan kami apa-apakan. Nah, bergaullah dia dulu sama umat Islam Pak. Sampai Rasulullah meminjam baju perang sama dia. Dia orang kaya Bu, pinjam baju perang agak 100 lah, dipinjamkan oleh Safwan bin Umayyah. Dibawa oleh Rasulullah berperang. Setelah selesai perang kan banyak baju penyot-penyot tuh Pak, dikembalikan, dibawa dia ke atas puncak bukit, ditengokkan Rasulullah onta di bawahnya. Banyak onta. Kau melihat onta-onta itu Safwan? Lihat ya Rasulullah, semua untukmu. Mendengar itu langsung syahadat Pak. Asyhadu an la ilaha illallah. Banyak dapat ganti baju penyot tuh Pak. Maka kata Rasulullah Bu, ada masanya orang ditarik ke dalam hidayah ini dari perutnya. Kalau guna itu harta Pak, berarti harta kita tuh. Saya masih ingat juga Bu ya, di Jalan Todak ini dulu sebelum ada ojek online, ada tukang ojek pengkolan. Kantor IMI ada di Jalan Todak. Tapi saya berpikir Pak, apa fungsi kantor kita ini? Sebanyaknya Ustadz di sini, apa fungsi kira-kira untuk masyarakat sekitar? Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Kita ajak coba tukang-tukang ojek itu, kita adakan pengajian selama 3 hari. Yang dasar-dasar aja, fikih, ibadah, akidah, akhlak. 3 hari aja. Yalah, pergilah ke simpang tuh Pak, simpang tukang ojek itu. Bapak berapa penghasilan 1 hari? Waktu itu maksimal mereka mendapatkan 35.000. Berapa orang semua yang ngojek sini? Sekitar 20 orang. Mau enggak dengar pengajian 3 hari? 1 hari dikasih duit 100.000, makan 3 kali. Mau Pak, bergegas Pak. Daftar langsung 20 orang. Ustadz-ustadz yang ngaji pun tetap kita bayar gitu. Nah, dari mana pembayaran itu? Kalau tidak dari orang kaya Pak. Jadi pasti saya cerita di Masjid Nurul Iman Pasar Mambo sama Pak Haji Muklis yang punya toko Bali Jewelry di mall, sama Pak Haji Fauzi yang punya Andala Sport. Udah Ustadz, berapa biayanya semua biar kami nanggung. Kan itu guna orang berharta tuh Pak. Ini kita ngumpul senasibnya semua. Ada duit abang 50.000 bang, anak aku nak makan bang. Udah berapa hari anak kau nak makan? Udah 2 hari bang, aku udah 3 hari nak makannya. Senasib semua Bu, mana pula cara ya. Itu butuhnya kita harta. Gunakanlah dengan jalan yang baik. Kalau sempat tak ada harta Bu, mana ada masjid bisa sebagus ini Pak. Dari orang-orang berharta menyisihkan rezekinya, terbangun masjid, tergaji itu. Nah jadi Rasulullah SAW ini Pak berpikir nih, harta lumayan Rasulullah banyak Pak. Harta cukup kuat Bu. Begitu Rasulullah dipaksa membaca itu, Rasulullah ketakutan. Dia cuma sampai ayat kelima waktu itu baru Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Jadi kalau kita lihat Pak, khalaqal insana min 'alam, dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Ternyata kan baru abad ke-21 Bu. Dokter memang betul-betul mengakui bahwa manusia itu dari segumpal darah. Dan susunannya itu dari air mani, itu dalam surah Al-Mu'minun jelas Pak. Dan itu betul secara ilmu kedokteran Bu. Apa yang disampaikan oleh Al-Quran itu sama dengan apa yang disampaikan oleh para dokter Bu.
Jadi kemudian Iqra wa rabbukal akram, bacalah Tuhanmu lah yang maha mulia, alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan pena. Baca, tulis. Nah, kan memang itu yang penting dalam Islam nih, Pak. Ditanya kepada para ahli yang buat gambar dinosaurus, kan tidak pernah jumpa dinosaurus tuh, Pak. Tidak pernah jumpa makhluk-makhluk purba. Tapi kenapa para ahli geologi itu bisa menggambarkannya, Bu ya? Bagaimana ahli-ahli sejarah itu bisa melukis binatang-binatang purba itu. Mereka itu tidur bawa pena, Pak. Nah, jadi Bu, ditengoknya tulang-tulang makhluk-makhluk purba itu diperhatikan, Pak, diperhatikan. Dibaca. Nah, sudah itu Pak tidur bawa pena. Begitu terbayang dia bentuknya aja, itu makanya yang mengajarkan manusia lewat perantaraan pena itu, Pak. Nah, sudah dibaca, dipikir-pikir bentuknya, begitu terbayang langsung gambar, sampai macam itu, Pak. Sama dengan kita, Bu, dengar ceramah, mendengar, kemudian sempat ditambah lagi menulis, terkuncilah ilmu itu, Pak. Banyak kita, Bu ya, memang mendengar di saya sudah mulia. Habis kita dengar ceramah, keluar dari pintu masjid, ditanya orang, Pak, apa ceramah Ustaz tadi? Pokoknya Rasulullah itu ketakutan menengok Jibril. Sepanjang itu cuman itu yang ingat lagi, Pak. Itu ngapa dia ditengok Jibril? Ya, malaslah aku nyampaikan itu, payahlah aku ngulangnya balik. Padahal memang tidak dapat, Pak. Memang tidak dapat lagi, Bu. Memang segitulah kita. Jadi makanya baca, tulis. Memang itulah tiangnya orang bisa pinter itu, Bu. Terbukti apa kata para ahli, 3 hari orang tidak baca buku, bodoh langsung. Dia apapun bukunya baca, 3 hari tidak baca buku, bodoh. Sama dengan orang baca Quran dia tiap hari, Pak. Tambah lama tambah teratur dia, jadinya tahu dia tulisan, tahu dia tempat, apalagi dia baca artinya. Tiap hari ya makin pinter lah jadinya, Pak. Karena ada peran Allah di sana. Siapa yang aku kehendaki menjadi baik, akan kufahamkan ilmu agama kepadanya. Cuman harus ada cara untuk mendapatkannya. Diusahakan, Bu. Kemudian, Pak, Rasulullah lari pulang, Bu. Lari ketakutan. Nah, jadi ketakutan itu hal yang wajar, apalagi melihat sesuatu yang tidak pernah terlihat, Pak. Rasulullah lari sampai di rumah, Rasulullah menjerit, Bu. Khadijah, selimuti aku, selimuti aku. Waktu itu Ummul Mukminin Khadijah bukan selimut yang diambil. Itulah cekatannya Ummul Mukminin Khadijah itu. Dipeluknya langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa suamiku? Aku takut, Khadijah, aku takut. Seseorang menghampiri diriku, dia sangat tinggi besar, dia peluk aku dengan erat, dia katakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Setelah dibaca Rasulullah, apa kata Ummul Mukminin Khadijah? Ini bukan syair suamiku, ini kata-kata yang sangat indah. Aku belum pernah mendengar kata-kata seindah ini. Aku yakin yang menemukanmu itu bukan jin atau setan, tapi malaikat yang mulia. Karena kau orang yang gemar melakukan hubungan silaturahim. Kau tunjukkan jalan orang yang tersesat. Kau angkat barang orang yang berat. Inilah syarat 3 yang tidak bisa dimasuki jin dan setan, Pak. Rajin silaturahmi, berarti sering ngajak orang makan, Pak, kan? Sering undang orang makan. Kalau kita kan sekali setahun ngajak orang makan nih, Bu. Pas mau masuk puasa, datanglah ke rumah, umumkan di masjid, ngajak makan. Itu pun mihun, lontong, macam mana doa itu mau sampai, Bu. Udahlah sekali setahun, Pak. Kalau kita ngajak orang makan sekali setahun tuh, Bu, kambing, udang galah yang jarang-jarang jumpa itu, Pak, berapa betul lah doa. Ini macam mana doa mau sampai ke langit, Bu. Dikasih mihun, tamu yang datang tuh pun ngeluh deh, Bu. Nyesel lah kita datang, Bang ya. Aku kalau tahu ini lauk tadi bagus, makan rumah lagi. Gimana doa itu sampai ke langit? Sahabat, Bu, kalau nyervis orang makan, minimal disembelihkannya kambing, Pak. Itu semiskin-miskin sahabat menjamu orang makan itu tidak tanggung-tanggung, Pak. Jadi ini pelajaran juga bagi kita yang ngajak makan orang sekali setahun ya, Bu ya. Kasih makanan yang terbaik, udahlah sekali-sekali kasih makanan yang terbaik.
Ini jangankan itu lagi Bu ya, ikut kurban tidak mau rugi Pak, daging harus pilih yang bagus lah, tuh ada juga tuh tidak mau rugi dia, berapa uangnya keluar harus segitulah dapat. Suami ikut kurban dapat kupon panitia, itu ada 2 tuh Pak dagingnya tuh. Istri jadi panitia 1 lah dagingnya, anak 5 orang panitia semua untuk dia ya daging itu lagi Bu. Pokoknya tidak mau rugi dia Pak, tidak mau rugi. Jadi ini kita apa namanya nih Bu ya, orang-orang yang gemar bersilaturahim panjang umur, murah rezeki. Itu dalam Islam sudah diajarkan. Ternyata tahu Ibu, di Amerika yang paling panjang usianya imigran Itali Pak. Imigran Itali itu gaya hidupnya buruk Bu. Hidupan sehari-harinya mabuk, tapi umur mereka panjang-panjang. Salah satunya tiap hari ngumpul Pak. Itu imigran Itali di sana. Tiap hari itu ngumpul, ketemu. Sementara Islam sudah mengajarkan, apalagi kita yang gaya hidupnya baik Pak, ketemu di masjid, di pengajian. Itu yang membuat berkah umur itu jadi. Sedangkan yang hidup buruk aja dipraktekkannya sering jumpa tuh Pak, berhasil dia. Apalagi macam kita Bu, memang ketemunya di masjid, kumpulnya kumpul yang baik-baik, itu yang menyehatkan tubuh. Ibaratnya sakit tuh ada, tapi tidak begitu terasa karena sering berkumpul. Kalau yang masih rutin kumpul Bu ya, misalnya orang kan banyak nih Pak, persatuan-persatuan di Pekanbaru nih malam masih jumpa berkumpul. Cuman yang selalu bersama saya itu sekarang tuh Pak, pensiunan Caltech Pak. Pensiunan Caltech itu dari tahun berapa Pak ya, sampai hari ini tuh masih segar bugar semua Pak. Berarti masih rutin mereka. Sering kumpul Bu. Sering kumpul buat pengajian, makan-makan. Nah itu yang membuat mereka bagus. Semenjak saya katakan kasih makanan yang baik-baik, ya baik-baik Pak, sebetulnya untuk saya juga Pak kan. Jadi enak Bu makan yang baik-baik, yang bagus-bagus. Nah ini kenapa ada waktu itu ada ustadz yang kerasukan dalam masjid Pak. Itu ketawa saya tuh Pak ya, di ruangan bisa di ruqyah tidak keluar jinnya Bu, padahal dia ustadz Bu. Biasanya tuh ustadz yang suka menyendiri tuh Pak, di masjid duduk enak mau bergaul sama masyarakat. Itu mudah kerasukan tuh Bu. Kan ada juga macam itu Pak ya. Dia ilmu Islamnya bagus Bu, cuman dia pendiam sendiri. Itu hati-hati lah tuh. Dia kita suruh silaturahmi gabung-gabung sama jamaah, gabung sama masyarakat. Itu yang bagus itu. Jadi setelah kenapa kok ada ya ustadz kerasukan, payahlah di ruqyah. Berarti ini ustadz nih sering sendiri dia nih. Kemudian Bu apa? Mengangkatkan beban orang yang berat itu bagian dari sedekah dalam Islam. Tetangga ada hajatan, ibu tolong masak, itu namanya mengangkatkan beban orang yang berat. Istilahnya itu Bu ya. Aturan berat dia sendirian dipikul sama masyarakat. Ayolah Bu kami bantu masak. Cuman kalau sekarang ini Pak, malas orang ada pesta di rumah Ibu. Makin banyak habisnya Pak. Datang masyarakat di rumah aja lah pesta Bu, biar terasa kebersamaan kita. Nggak usah lagi Pak, habis daging itu hilang Pak, hilang. Asal nampak muka anaknya sini dia dibungkuskannya habis 5 orang yang masak kali 25 potong Bu. Maka rendang tuh sering habis pas pesta tuh Pak. Itulah makanya orang mau Bu, biarlah di hotel aja lah pesta sekali habis gitu jelas. Kalau di rumah banyak habisnya Bu, banyak habisnya. Jadi itu bukan nolong lagi malahan Pak, merugikan orang. Saya pernah Bu lihat ibu-ibu pengajian pergi ke pesta tuh, satu orang di depan memberitahu rasa daging Pak. Itu saya perhatikan betul tuh Bu. Jadi yang di depan dirasanya daging itu enak, di kodenya ke belakang Pak, mantap. Ibu tahu gelas aqua itu dibuangkan airnya, dimasuknya 2 potong sorang Pak, itu panjang dia Pak. Saya malas ngomong karena jamaah saya Bu, masalahnya Bu. Tentu saya perhatikan jamaah saya namanya datang gitu Bu ya. Di ansurnya daging tuh Bu, ya Allah habis rendang sekejap Pak, sekejap Bu. Terkejut tuan rumah Bu, kemana pergi rendang nih? Dalam beberapa menit selesai. Tamu tidak seberapa Pak, tapi rendang habis. Jadi ini apa namanya Bu ya, kebiasaan buruk itu.
Jadi mengangkat beban orang yang berat itu justru harusnya meringankan orang. Jadi orang yang gemar ngumpul silaturahmi, kemudian dia itu mengangkatkan beban orang yang berat, kemudian dia tunjukkan jalan orang yang tersesat. Orang minta tunjukkan, Bu, lapang hati kita. Karena kita tahu, Pak, walaupun kayak manapun cara orang tuh nanya, kan kadang-kadang ada orang bertanya, ini tidak sopan, Pak, dia masih di atas Honda dalam keadaan hidup. Kita jangan terlalu tinggi betul ego tuh. Kadang matikan Honda dulu, tidak perlu, Pak. Anggap itu sedekah kita udah. Kapan perlu kita antarkan dia. Ini kadang harga diri kita ini terlalu tinggi betul, Pak. Bertanya orang, kau sopan dikit bertanya itu matikan Honda tuh. Kadang apa, Bu? Aku matikan bang, belak bisa hidup Honda aku nih lagi. Itu masalahnya. Barang tuh tidak ada engkolnya, Bu, didorongnya hidup, Pak. Jadi sejak itu tuh lah, Bu, saya dengar itu jawaban orang tuh kan. Orang bertanya di jalan, matikan Honda kau tuh sopan kau dikit, bang. Aku bukan nak mau matikan, bang. Aku matikan tidak bisa hidup lagi, bang. Maka gas itu tetap tinggi, Bu. Jadi tidak usahlah harga diri kita tuh terlalu tinggi. Orang bertanya, anggap aja lah kita sedekah, Pak, kan. Ngangkatkan beban orang berat, nunjukkan jalan orang tersesat, kita antarkan orang tuh kapan perlu, Bu. Kemana dia, ayo saya antar. Kalau ndak lah jauh dari kita tuh ya, maksud menunjukkan, cuma membingungkan dia, tunjukkan aja lah. Balasannya apa, Bu? Suatu saat kita tersesat di suatu tempat, Pak, yang map ndak bisa hidup. Map ini kan ndak bisa diandalkan betul, Bu. Apalagi di jalan sawit, Bu, dia masuk kiri ini semua kata dia, Pak. Sampai kita ke jurang kadang dibuatnya, Bu. Nah, pas kita dalam keadaan seperti itu, Pak, dibalas juga oleh Allah. Inilah balasan kau pernah menunjukkan orang. Saya tersesat dalam hutan sawit. Map mati, Pak. Tidak ada lagi sinyal. Bertanya kok, betul-betul detail dia menunjukkan tuh, Pak. Rekam saya, Pak, katanya. Rekam saya biar mudah saya nunjukkannya. Tadi rekam dia nunjukkan. Ini terus lurus. Cuma bahasa kadang ngerti, saya kadang enggak, Pak. Itu masalahnya tuh. Sampai sini, bingung juga saya waktu itu, Pak. Cuman dilihat aja cara dia ngomong itu sampai mana. Akhirnya betul keluar, Bu. Mau orang nunjukkan detail seperti itu dan berulang-ulang gitu. Nah, jadi ini tidak ada kebaikan itu yang tidak berbalas. Itu ketiga kebaikan Rasulullah yang dikatakan Ummul Mukminin Khadijah. Tidak mungkin setan dan jin mendekatimu. Jadi kan kita tahu juga jadinya, Pak. Orang yang mengamalkan tiga ini kemungkinan dia kerasukan jauh. Setelah itu apa kata Ummul Mukminin Khadijah? Sebentar suamiku, aku akan bersihkan kamar dulu. Setelah itu tidurlah engkau. Karena pulang Rasulullah mendadak, jadi belum sempat membereskan tempat tidur Rasulullah. Kalau dia datang lagi kasih tahu aku. Begitulah Ummul Mukminin Khadijah itu, Bu, sayang kepada Rasulullah itu. Ya, kiat rumah tangga Rasulullah dengan Mukminin Khadijah ini, Bu, saling memahami sebetulnya. Mukminin Khadijah lebih tua dari Rasulullah, bisa memahami karakter Rasulullah. Rasulullah walaupun muda, tapi Rasulullah bisa mengimbangi Mukminin Khadijah. Saling pengertian saja. Maka tidak ada satu hadis pun mengenai pertengkaran antara Rasulullah dengan Mukminin Khadijah. Itu tidak ada. Sama sekali tidak ada satupun hadis yang menerangkan Rasulullah pernah bertengkar dengan Mukminin Khadijah. Jadi pas Ummul Mukminin Khadijah sedang beberes, memekik Rasulullah di luar, Pak. Khadijah, dia datang lagi, Khadijah. Apa yang dilakukan Khadijah, Pak? Di pangkunya Rasulullah, Pak. Duduklah di paha kananku suamiku. Telungkupkan mukamu ke bahuku. Coba kau buka matamu. Apakah kau masih melihatnya? Masih, Khadijah. Udah ditutup, Pak, mata tuh di bahu nih. Disuruh tengok ke belakang, masih tampak? Masih. Duduklah engkau di paha kiriku. Telungkupkan mukamu ke bahuku. Buka matamu. Apakah kau masih melihatnya? Masih, Khadijah. Sekarang duduk di depanku. Tatap mataku. Apakah kau masih melihatnya? Tidak, Khadijah. Berarti itu malaikat. Itu cara mendeteksinya, Bu. Jadi kalau meracau, bapak pulang kan. Mekik dia. Sini, bang. Cak duduk di paha aku, bang. Telungkupkan muka, bang. Buka mata, bang. Masih nampak? Masih. Takut kiri. Telungkupkan mata, bang. Masih nampak? Masih. Sekarang coba depan, abang duduk. Buka mata, tengok aku, bang. Dia parahlah bentuk. Itu yang takutnya nanti, Bu. Jadi
Itu cara Ummul Mukminin Khadijah mendeteksi adanya jin atau tidak yang mengganggu Rasulullah. Ternyata memang tidak ada yang mengganggunya.